perhatikan bahwa ketika kita open reseller, tujuannya adalah membuka peluang bisnis bagi orang lain. Bukan menjual produk, tapi membuka peluang bisnis bagi orang lain. Jadi bukan penawaran produk, tapi penawaran bisnis. Oke. Maka kemudian perhatikan bahwa ketika ini peluang bisnis, maka siapa yang pertama, yang terbaik yang kita tuju? Urutan pertamanya. Urutan pertamanya adalah yang terbaik itu adalah user kita sendiri. Artinya user itu kan sudah pernah bereksperimen dengan produk kita. Maka yang terbaik yang menjadi reseller seharusnya ya di user itu sendiri. Karena dia sudah pernah mencoba, dia sudah pernah memakai, dan lain sebagainya. Lalu kalau dia tidak mau bagaimana? Nah, kalau dia tidak mau, tidak masalah. Tapi setidak-tidaknya tawari open reseller itu ke user Anda. Karena user sudah ada di kontak WA, maka kontak WA agen ataupun postingan agen itu benar-benar setiap hari menyiratkan tentang open reseller. Ya, menyiratkan tentang open reseller sehingga usernya selalu update untuk mengikuti informasinya. Oke. Yang kedua, peluang bisnis pada tataran kedua, target terbaiknya adalah pada komunitas online. Komunitas yang ada di online, maksudnya gitu. Komunitas yang ada di online. Oke, komunitas yang ada di online. Contohnya, ya kita pakai Facebook, kemudian ada komunitas-komunitas yang terbaca dari Facebook, misalkan grup apa gitu, grup goes, grup badminton, grup apa, ya itu grup-grup yang ada di komunitas yang ada di online. Jadi komunitas ini diwakili pada basis grup atau genre. Kenapa kok seperti itu? Karena rata-rata di awal dia akan mengatakan minat peluang bisnisnya karena sesuai hobinya. Gitu ya. Lalu kenapa kok urutannya online dulu? Karena yang terbaik itu memang bukan berbasis kolegial, bukan berbasis pertemanan, bukan berbasis pada kondisi ketika saya ada di sini, kemudian tetangga saya ikut gabung, bukan seperti itu. Kalau nanti semua fokusnya ke lokalnya masing-masing, nanti mindset online-nya jadi hilang. Nah, akhirnya terjadi perang pasar di lokal. Ini nanti akan kebingungan gitu. Nah, yang ketiga, urutan yang ketiga secara targeting itu adalah di komunitas grup atau genre di offline-nya. Tadi saya katakan, kalau semua berbasis reseller offline karena wilayah kita, dekat dengan wilayah kita dan lain sebagainya, maka risikonya adalah memahamkan cara berbasis online-nya itu pasti mutlak, nggak bisa dihindari. Tapi minimal ketika kita misalkan mendapat reseller yang berbeda wilayah dari kita, maka ketika dia belum mampu tentang pemahaman online, di lokal dia sudah bergerak. Tapi kalau semua konsentrasi semua reseller kita ada di satu lokal, maka ujung-ujungnya nanti pasti perang pasar. Karena menumbuhkan pemahaman online ini benar-benar luar biasa. Orang sudah terbiasa tentang jual beli online-nya, iya. Tapi belum tentu terbiasa memahami pasar online-nya. Mungkin saja saya yakin ini misalkan Om Taryudi ya, Om Taryudi ini di Indramayu. Lalu di kecamatannya dia itu juga sudah ada reseller Regarspot atau bahkan mungkin agen Regarspot gitu. Nah, cara berpikirnya mungkin ini di sebelah saya juga ada reseller, jadi saya harus gimana gitu. Enggak, sebenarnya itu terlalu kecil kalau melihatnya konteksnya hanya dengan lokal. Ini online. Maka tidak akan masalah. Mau penawaran produk dilempar ke Papua, mau penawaran produk dilempar ke Kalimantan, nggak jadi masalah, walaupun dia tetangga kita. Cuma, ini memang sebuah pemahaman yang dia harus bergerak, harus berjalan, butuh waktu. Tidak bisa hari ini
semua reseller masuk, terus cara kerjanya kita bangun bagus banget, itu nggak bisa. Nah, takutnya semua kalau dikonsentrasikan secara lokal, nanti Om dan Tante akan kesusahan sendiri. Oleh karenanya, komunitas grup atau genre di offline ini di peringkat ketiga. Peringkat keduanya adalah yang di online. Penawaran open resellernya, level pertama user kita sendiri, yang level kedua adalah cari grup atau genre atau apapun di online, kemudian open reseller di situ. Baru yang ketiga adalah yang di lokal kita. Ada tim goes, ada tim gini, ada gini, masukkan penawaran ke sana. Satu orang gabung, alhamdulillah. Dua orang gabung, alhamdulillah. Oke, yang keempat baru di peluang usaha online. Cari grup di online yang terkait dengan kata peluang usaha. Oke. Saya share contohnya gini, bentar. Sudah kelihatan Facebook saya ya, Om dan Tante? Sudah, Om. Contohnya yang peluang usaha itu, ketika dia seperti ini, usaha atau bisnis atau apapun, masuk di situ, oke, cek di grup. Cek di grup. Nah, di grup ini jelas, banyak sekali. Oke ya, di grup ini jelas. Ada lagi misalkan loker, lowongan kerja. Grup-grup loker ini juga banyak. Karena otomatis kalau dia mencari loker, sebenarnya dia membutuhkan penghasilan. Kemudian mungkin bisnis rumahan. Ini juga banyak. Grup-grup ini banyak. Ada lagi mungkin jual beli. Jual beli. Nah, jual beli ini juga hampir setiap kecamatan di Indonesia itu ada grupnya. Grup Facebooknya itu ada. Ya. Oke, di bagian ini sudah jelas. Sudah kelihatan Excel saya? Sudah, Om. Sudah, Om. Lanjut, Om. Saya lanjut. Jadi yang keempat adalah peluang usaha online. Di grup-grup online ya, maksudnya ya. Yang kelima, itu masuk kepada kelembagaan atau grup di masyarakat. Di masyarakat. Contohnya apa? Remaja masjid, remaja gereja, kemudian ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Karena apa? Rata-rata di usia mereka ini produktif. Tidak lupa pula adalah SMK ya, SMK yang dia mengakomodir pembelajaran vokasional entrepreneur. Ya, yang mengakomodir pembelajaran vokasional entrepreneur. Karena kan sekarang kalau nggak salah SMK itu memang dia harus real action-nya benar-benar bisnis. Kalau dulu pelajar itu nggak boleh masuk ke bisnis, tapi hari ini beda. Khusus di SMK itu sudah ada vocational bisnis yang dia harus berpraktek bisnis. Maka ini juga menjadi hal yang menarik juga kalau bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak SMK ini. Jadi kenapa seperti itu? Karena reseller kita kan sebenarnya adalah kurikulum pembelajaran. Gratis, tanpa modal, tanpa resiko, dan lain sebagainya, dan bisa langsung real do action. Mereka langsung bereksperimen menghasilkan. Sebenarnya kalau kita mau berpikir benar bahwa sebenarnya materi reseller ini adalah materi yang sangat cocok bagi mereka. Hanya saja memang kita nggak punya, istilahnya tidak punya kesempatan ya. Kalau dari manajemen ini kan tidak punya kesempatan untuk melakukan penawaran ke mereka. Jadi saya yakin Om dan Tante semuanya bisa melihat peluang itu di lokalnya masing-masing. Seperti itu ya.
Baru yang keenam adalah publish. Publish itu apa? Publish itu ya apapun yang kita posting di Facebook. Apapun yang kita posting tanpa target. Artinya benar-benar publish. Sudah seperti itu. Ada orang kita tawari. Kemudian kita ketemu di pasar, kita tawari lah. Itulah publish.